Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Lafararka Putra dari kelas MN24T. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pandemi. Pengantar. Pandemi COVID-19 telah mengguncang perekonomian global dengan dampak yang begitu luas dan mendalam. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, juga mengalami goncangan signifikan. Artikel ini akan membahas bagaimana pandemi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memitigasi dampak tersebut, dan prospek masa depan ekonomi nasional. Dampak awal. Ketika COVID-19 pertama kali melanda Indonesia pada awal tahun 2020, dampaknya segera terasa di berbagai sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya stabil tiba-tiba merosot tajam. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan untuk menekan penyebaran virus mengakibatkan penutupan banyak usaha, gangguan rantai pasok, dan penurunan investasi asing. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada kuartal kedua tahun 2020, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Penurunan ini merupakan yang terparah sejak krisis finansial Asia pada akhir 1990. Sektor-sektor seperti pariwisata, transportasi, dan manufaktur paling terpukul oleh pandemi. Kebijakan pemerintah. Berikut adalah beberapa kebijakan utama yang diterapkan. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), bantuan sosial, subsidi upah, dan stimulus bagi UMKM. Kebijakan gas dan rem, menyeimbangkan antara pembukaan kembali aktivitas ekonomi dan pengetatan protokol kesehatan. Vaksinasi nasional, program vaksinasi yang cepat dan luas. Stimulus fiskal dan moneter, mendongkrak konsumsi domestik dan investasi. Pulihnya ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 dan 2022 mengalami pemulihan setelah kontraksi pada 2020 akibat pandemi COVID-19. 2021, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,69%. Pemulihan ini didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor. Namun, pandemi yang masih berlangsung dan pembatasan sosial tempat menghambat laju pemulihan ekonomi. 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat lebih pesat mencapai sekitar 5,31%. Peningkatan ini didukung oleh pemulihan aktivitas ekonomi yang lebih kuat, seiring pelonggaran pembatasan sosial dan pemulihan sektor-sektor utama seperti industri, perdagangan, dan pariwisata. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia mulai stabil dan berhasil bangkit dari dampak pandemi, meskipun tetap dihadapkan pada risiko global seperti inflasi dan ketidakpastian ekonomi dunia. Tantangan dan peluang. Dalam proses pemulihan ekonomi, Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat memperlambat atau menghambat pertumbuhan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi. 1. Ketidakpastian global. Faktor global seperti perang dagang, konflik
geopolitik, dan ketegangan internasional berdampak pada kondisi ekonomi dunia, termasuk Indonesia. 2. Kenaikan suku bunga global. Bank-bank sentral di negara-negara besar seperti Federal Reserve di Amerika Serikat menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. 3. Ketidakstabilan pasar komoditas. Sebagai eksportir komoditas, ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global seperti batu bara, minyak sawit, dan nikel. Kesimpulan, pandemi COVID-19 telah membawa tantangan besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, menyebabkan kontraksi ekonomi yang signifikan pada tahun 2020. Namun melalui berbagai kebijakan yang tepat seperti program pemulihan ekonomi nasional (PEN), kebijakan gas dan rem, serta program vaksinasi nasional, Indonesia berhasil menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada tahun 2021 dan 2022. Meskipun tantangan global dan ketidakpastian masih ada, reformasi struktur dan investasi dalam infrastruktur menawarkan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat akan menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan inklusivitas pertumbuhan ekonomi di masa depan. Dengan semangat gotong royong, Indonesia dapat menghadapi masa depan dengan optimis dan ketahanan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.